Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Hadirin, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Ibrahim ayat 24. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah kasyajaratin thayyibatin asluha tsabitun wa far'uha fis sama. Artinya, tidakkah kalian perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik, kalimat tauhid la ilaha illallah itu seperti pohon yang baik, akarnya teguh dan cabangnya menjulang tinggi ke langit. Ibrahim 24. Sedangkan kufur atau syirik di dalam ayat berikutnya, ayat 26 Quran surat Ibrahim disebutkan adalah sebagai kalimat khabithah atau kata yang kotor. Iman adalah kalimat thayyibah, digambarkan seperti pohon yang baik. Dan pohon yang baik ini mempunyai 3 ciri. Pertama, akarnya menghujam kuat ke dalam bumi. Kedua, cabang dan rantingnya menjulang tinggi ke langit. Ketiga, pohon itu menghasilkan buah setiap saat. Demikian indahnya pohon yang baik itu sebagai gambaran iman yang sempurna. Ada akar, ada batang, dan ada buah. Akar yang kuat, kokoh, tertanam ke dalam bumi, yang tidak kelihatan adalah gambaran iman. Di mana iman seseorang tidak bisa dilihat, tidak bisa diraba, tidak bisa diukur dan ditimbang, kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Namun ada tanda-tanda yang menunjukkan keberadaannya, sama halnya dengan akar. Meskipun akar itu tidak nampak masuk ke dalam tanah, tapi akar itu bisa dilihat keberadaannya dengan melihat batang ke atas, daun dan rantingnya. Kalau batangnya besar, berarti akarnya besar, kuat mengucap dalam. Batang, ranting, dan daun itu adalah gambaran Islam. Kalau akar adalah akidah atau iman, batang ke atas adalah Islam, syariat, perbuatan. Makanya rukun Islam itu semuanya berbuat. Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, berbuat. Apabila pohon tumbuh dengan subur, syahadatnya baik, sholatnya istiqomah, puasa, hajinya juga baik, itu menandakan bahwa akar imannya kuat, sehat, dan tidak berpenyakit. Jadi pohon Islam yang perkasa hanya dapat tumbuh tegak bila ditopang oleh akar iman yang kokoh dan kuat. Sampai di sini kita harus ingat bahwa pohon yang baik itu tidak hanya mempunyai akar yang kuat dan pohon yang indah dan megah saja. Akan tetapi yang lebih penting adalah pohon itu bisa berbuah banyak yang dinikmati semua orang di setiap saat. Tu'ti ukulaha dzihin. Buah dari iman dan Islam itu adalah ihsan, perbuatan-perbuatan baik yang bisa dirasakan kelezatannya. Saudara kaum muslimin, iman, Islam, dan ihsan tidak bisa dipisahkan sebagai perwujudan iman yang sempurna. Dengan demikian, syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji hanyalah sebagai pohon, sebagai bukti dan tanda keberadaan iman, tapi belum merupakan buah dari iman itu sendiri. Jika ada pohon yang tidak bisa berbuah, buat apa? Karena itu, betapapun suburnya ibadah, tapi
Tapi jika buah dari ibadah itu tidak nampak, maka ibadah ya ibarat pohon itu ya hanya subur batang dan daun, tapi mandul, tidak berbuah. Banyak di antara kita secara lahiriah telah melaksanakan rukun Islam secara lengkap dan baik, tapi tidak nampak buahnya, belum kelihatan ihsannya. Akhlaknya masih sama dengan orang-orang yang tidak melaksanakan rukun Islam. Masih sombong, takabur, congkak, angkuh, hasad, iri, dengki, fitnah, adu domba, ghibah, dan lain sebagainya itu masih menjadi makanan sehari-hari. Jadi buahnya ibadah yang enak dan manis belum bisa dinikmati setiap saat. Yang dirasakan oleh orang lain itu justru buah yang pahit dan menyakitkan. Dalam Al-Quran disebutkan innas sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan mungkar. Benih iman bukanlah pencarian akal, akan tetapi merupakan anugerah Allah yang diberikan kepada siapa saja yang dikehendaki. Jika Allah tidak menghendaki menanam benih iman pada seseorang, tak seorang pun yang mampu untuk melarangnya. Tak seorang pun. Iman yang ada pada diri ini, pada diri kita ini, marilah kita jaga, kita pelihara dengan baik. Sebagaimana pohon disiram, diberi makan, dipupuk, disemprot kalau perlu, supaya tumbuh baik, tidak mudah goyang, nggak gampang patah, tidak gampang sakit, apalagi mati. Rasulullah bersabda, jadidu imanakum bila ilaha illallah. Jagalah imanmu dengan memperbanyak kalimat tauhid, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Iman adalah akar, Islam adalah batang pohon ke atas, sedangkan ihsan adalah buah. Itulah yang disebut Allah dalam Al-Quran surat Al-Ibrahim ayat 24, kasyajaratun thayyibah, yaitu iman yang paripurna, iman yang sempurna, iman yang baik. Di hatinya ada rukun iman, ada akidah yang kuat, percaya kepada Allah, malaikat, kitab Allah, Rasul Allah, kepada hari kiamat dan qadha qadar. Rukun iman yang 6 itu ditancapkan betul ke dalam hati sedalam-dalamnya sebagai pondasi yang kuat dan kokoh. Oleh karena itu disebut akidah. Kemudian rukun Islam sebagai syariat harus dijalankan dengan baik. Syahadat harus baik, setiap hari kita memperbaharui syahadat kita. Kapan? Ya dalam tahiyat awal dan akhir dalam sholat, at-tahiyatul mubarakatuh dan seterusnya sampai asyhadu an la ilaha illallah. Itu minimal seorang muslim yang baik bersyahadat kepada Allah itu sebanyak 9 kali dalam tahiyat awal dan akhir setiap sholat. Itu minimal. Sholatnya rajin, tidak pernah ditinggalkan, zakatnya aktif, tidak pernah terlambat dan selalu dilebihkan, bukan dikurangi. Puasanya selalu dijaga, apalagi puasa wajibnya, haji dia laksanakan, dan seterusnya. Setelah itu dia menjaga mulutnya dari menghina orang, mencaci maki orang, dari ngerasani dan lain sebagainya. Tangan dijaga dari menyakiti orang lain, dari mengambil yang bukan haknya. Kakinya juga begitu, matanya dan anggota badan yang lain akan selalu dijaga. Itu semua sebagai perwujudan dari ihsan atau buah iman, yaitu orang-orang yang berakhlakul karimah. Semoga kita diberi petunjuk oleh Allah untuk bisa menjadi orang-orang muhsinin, orang-orang muhsinin, sehingga kita akan selamat bahagia dunia akhirat. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.